Pernah nggak sih kita ngerasa bener-bener aman, seolah-olah semua ada di tangan kita? Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bakal mengguncang konsep itu. Sesuatu tentang betapa kecilnya kita di hadapan kuasa Allah. Ataukah kamu merasa aman terhadap Dia yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai batu kepadamu? Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku? Wow, dengerin ayat ini aja udah bikin merinding ya. Ini dari surah Al-Mulk. Dan percayalah, ini bukan cuma sekedar ancaman kosong. Ini tuh kayak sebuah undangan buat kita mikir lagi, lebih dalam lagi. Bisa dibilang ini adalah peringatan dari langit, sebuah pesan yang seolah-olah minta kita buat berhenti sejenak dari kesibukan dan beneran dengerin. Tentu aja, ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Sebenarnya apa sih makna di balik peringatan yang kedengerannya dahsyat banget ini? Apa maksudnya badai batu? Untuk ngerti, kita harus coba lihat lebih dalam. Kita coba selami makna di balik gambaran bencana ini. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Para ulama itu nggak ngelihat badai batu ini cuma sekedar, hujan batu beneran. Bukan, ini bisa jadi metafora loh. Maksudnya, bisa jadi krisis apa aja, bencana alam, badai kehidupan, atau bentuk pembalasan lain yang datang dari arah yang nggak pernah kita sangka sama sekali. Jadi intinya begini, apapun bentuknya, pesannya itu satu. Ayat ini mau menegaskan betapa rapuhnya kita. Betapa kita ini kecil banget di hadapan kekuatan semesta yang sepenuhnya ada dalam genggamannya. Eits, tapi tunggu dulu. Tujuannya bukan buat bikin kita takut loh. Justru sebaliknya. Tujuannya itu jauh lebih dalam untuk menumbuhkan kerendahan hati. Biar kita sadar ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Dan pada dasarnya kita ini bergantung total sama Dia. Dan peringatan kayak gini tuh bukan hal baru. Sejarah udah kasih kita banyak banget pelajaran soal ini. Yuk kita lihat. Coba dilihat. Al-Quran itu kan penuh dengan kisah-kisah umat terdahulu. Contohnya kaum Lut. Mereka hancur karena kesombongan dan sifat keras kepalanya. Nah, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Ini cermin buat kita. Sebuah pengingat yang timeless biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Dari semua obrolan tadi, kita sampai pada dua hal utama yang saling berhadapan. Kerapuhan kita dan kekuasaannya. Dan ini dia inti dari semuanya. Dan jujur, ini mungkin agak berat buat diterima. Kenyataannya, kita ini rapuh banget. Semua rasa aman yang kita bangun mati-matian, karir yang bagus, tabungan yang banyak, rencana buat 5-10 tahun ke depan, itu semua bisa jadi cuma ilusi. Bisa hilang gitu aja dalam sekejap kalau Allah berkehendak. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Kalau rasa aman yang kita kejar di dunia ini ternyata cuma ilusi, terus di mana dong kita bisa nemuin ketenangan yang sejati?